Globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perguruan tinggi untuk mengasah inovasi. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi rumah bagi gigihnya cita anak bangsa. Ragam asa keilmuan berpadu harmonis dalam semangat pembaruan. Salah satu garda terdepan dalam pengembangan potensi insani termasuk pendidikan. UM memiliki jati diri yang diwujudkan dalam simbol verbal The Learning University. Visi UM menjadikan perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Visi UM tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan 4 misi UM berikut, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan olahraga. Serta menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. UM telah mengokohkan diri sebagai salah satu bagian dari 12 lembaga perguruan tinggi kependidikan dan termasuk dalam 15 kampus terbaik di Indonesia. Melalui jenjang diploma hingga doktoral, UM berkomitmen menciptakan insan yang berdedikasi pada dunia pendidikan. UM hadir untuk menyelaraskan pendidikan dengan konteks kampus merdeka, merdeka belajar. SMA Negeri 1 Purwasri adalah salah satu SMA negeri yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Sejak awal memiliki komitmen terhadap pelestarian budaya tradisional. Sebagai wadah pembentukan karakter melalui pendidikan budaya, SMA Negeri 1 Purwasri sudah memiliki prestasi di bidang seni pertunjukan di tingkat provinsi. Untuk memutuskan arah sekolah yang berkomitmen melestarikan budaya tradisional, tim pengembang sekolah melakukan diskusi yang intensif untuk merancang dan mengatur strategi pelaksanaan sekolah pelestari budaya. Mengenalkan tradisi adalah salah satu bentuk strategi yang digunakan SMA Negeri 1 Purwasri di Kabupaten Kediri dengan berbagai bentuk kegiatan seperti ekstra karawitan dan tari, serta mengikuti lomba-lomba baik lomba tingkat kabupaten maupun provinsi di Jawa Timur. Daya kreasi siswa selalu diasah dengan latihan yang terstruktur, yang tertuang dalam kurikulum yang telah disusun oleh guru pembimbing, sehingga mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berprestasi di berbagai tingkatan. Bukan polisi dan bukan tentara, banjir dan kupu itulah senjatanya, janji sisa itulah pedomannya, siap melestarikan kebudayaannya. Demikianlah SMA Negeri 1 Purwasri Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Nikmah Masufah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Purwasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Menyanyikan Indonesia Raya, silakan dirijennya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Edwin, keterangannya izin, Galis sakit, Kelvin sakit, Nadia sakit, berarti 4 orang yang tidak masuk. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan dulu jangan lupa setiap hari menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, karena sumber dari kesehatan yaitu jika lingkungan kita itu bersih. Jadi untuk piket hariannya di kelas 12 IPS 3 jangan lupa selalu datang sebelum bel membersihkan kelas, karena lingkungan yang bersih itu nanti akan lingkungan yang bersih akan istilahnya an-nadzafatul minal iman, yaitu kebersihan itu sebagian juga dari iman dan bisa menjaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya mau menjelaskan materi mengenai buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum dan buku besar pembantu dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum saya sampaikan materi, untuk materi yang minggu lalu mungkin ada yang masih ingat? Iya, Rizky Angga. Jurnal khusus. Jurnal khusus ada berapa macamnya? Masih ingat? Ada 5. Yaitu apa saja? Salah satu, ayo Rizky Anto, sebutkan ada 5 jurnal khusus. Pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal umum. Bagus untuk Rizky. Jadi itu ya, sebelum kita mempelajari buku besar harus paham mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ada 5 itu tadi, yaitu jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ada yang masih ingat? Jurnal penjualan itu mencatat mengenai transaksi apa? Jia mungkin? Penjualan secara non tunai. Bagus, itu dari Jia. Kemudian itu jurnal penjualan. Kalau jurnal penerimaan kas yang lainnya masih ingat apa itu jurnal penerimaan kas?
mencatat seluruh transaksi penerimaan secara tunai, penerimaan kas secara tunai. Kas itu apa toh? Uang. Jadi setiap diterimanya uang ke perusahaan itu dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Bagus untuk Rizky. Itu jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal pembelian. Sebelahnya dia siapa? Siapa namanya? Lulu. Lulu. Pembelian secara non tunai. Nah, jadi jurnal pembelian, kapan kita memasukkan transaksi ke dalam jurnal pembelian? Jika transaksinya itu beli secara non tunai. Bagus untuk Lulu. Nah, jadi kalau kamu memahami untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, untuk bisa memahami siklus akuntansi perusahaan dagang itu sebenarnya lebih mudah karena sebelumnya sudah mempelajari di semester 1. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai buku besar umum dan buku besar pembantu. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa diminta tolong salah satu dibacakan. Sebelahnya Astin yang keras. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan pengertian besar ini dan besar pembantu dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan besar ini dan besar pembantu dengan tepat. Yang ketiga, mendeskripsikan sumber pencatatan buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Yang terakhir, merancang buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Jadi itu ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mendeskripsikan mengenai pengertian buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi harus ngerti dulu pengertiannya itu apa. Kemudian yang terakhir yaitu merancang buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, setelah mengetahui sumber pencatatannya yang sudah dikerjakan sebelumnya di jurnal khusus, kita bisa merancang buku besar umum dan buku besar pembantu. Pengertian dari buku besar. Pengertian dari buku besar. Buku besar itu bukan berarti buku yang besar. Tapi apa? Merupakan apa? Jadi itu ya, buku besar itu mencatat perubahan dari saldo-saldo suatu akun melalui buku besar, misalkan kas. Melalui buku besar kas, kamu bisa mengetahui saldo awal dari kas, kemudian dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, akhirnya diketahui saldo akhir dari kas. Nah, makanya itu untuk buku besar kita bisa mengetahui apa perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun, semua akun, tidak hanya kas saja. Ada kas, ada piutang, kemudian ada lagi apa? Akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang, ada utang, kemudian ada peralatan, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada apalagi beban-beban, kemudian ada pendapatan. Nah, melalui buku besar kita bisa mengetahui saldo dari setiap akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Kemudian bentuk buku besar perusahaan dagang. Nah, bentuknya itu ada yang pertama yaitu bentuk T. Kalau bentuk T itu ya bentuknya hanya seperti ini saja, seperti huruf T. Yaitu misalkan judulnya dari nama akunnya. Kemudian di sini ada nomor akunnya. Masih ingat penomoran akun ya?
untuk harta itu diawali dengan angka 1. Kemudian harta utang diawali dengan angka harta utang diawali dengan angka 2. Harta utang modal pasti urut. Modal diawali dengan angka 3. Kemudian ada modal, kemudian ada pendapatan. Pendapatan diawali dengan angka 4. Beban diawali dengan angka 5. Kemudian kalau di dalam perusahaan jasa dan dagang itu kaitannya nanti perbedaannya pada akun penjualan dan akun pembelian. Jadi nanti untuk nomor akun sudah kamu pelajari dalam penomoran akun di perusahaan jasa dulu semester 1. Bentuk-bentuk dari buku besar. Kemudian langkah-langkah posting ke buku besar umum. Nah, buku besar itu nanti ada 2, buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu hanya beberapa akun saja yang mempunyai buku besar pembantu. Nah, macamnya itu ada buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang. Utang berarti kita punya utang kepada siapa saja. Misalkan saya punya utang kepada Jea, kemudian saya punya utang kepada Lulu, saya punya utang kepada Rizkianto. Nah, kalau melalui buku besar utang, saya tidak bisa mengetahui saya punya utang ke Lulu berapa, saya punya utang ke Jea berapa, saya punya utang ke Rizkianto berapa. Bisa diketahui per kreditur. Per krediturnya berapa itu melalui apa? Buku besar pembantu utang. Itu ya. Kemudian langkah-langkahnya itu hampir sama dengan posting ke buku besar umum, sama. Jumlahkan jurnal khusus kemudian tutup dengan garis ganda. Masukkan angka dari jurnal khusus dari debit ya ke debit, dari kredit ke kredit. Kemudian mengisi kolom ref. Kolom ref dalam akun buku besar diisi mengenai halaman jurnal. Kemudian disediakan buku besar untuk setiap, misalkan piutang ya setiap debiturnya, kalau utang ya setiap kreditur. Itu ya, itu langkah-langkahnya. Di jurnal penjualan itu ada berapa akun? Akunnya ada berapa? Akunnya ada berapa? 2. Yaitu apa? Akunnya piutang dagang dan penjualan. Jadi dari jurnal penjualan nanti bisa saya posting ke buku besar piutang. Ini tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, kemudian debit, kemudian saya pakai yang 4 kolom ya, kredit. Untuk pakai 4 kolom atau 3 kolom nanti bisa dicoba mana yang lebih mudah, sebenarnya sama. Nah, posting judulnya tadi piutang ya, nomor akunnya untuk piutang itu 102 atau tergantung dari setiap perusahaannya memberi nomor akun. Kemudian tadi untuk posting ke buku besar umum dari jurnal khusus itu bukan per tanggal 4, 10, 12, 19, tapi langsung pada apa? Postingnya pada setiap bulan, setiap akhir bulan. Jadi itu ya Rizky. Bagus untuk Rizky, untuk berarti ini tanggal transaksinya tanggal berapa? Misalkan ini transaksi untuk bulan Januari. Januari itu tanggal terakhirnya, tanggal akhir bulannya tanggal 31. Keterangannya itu diisi dari sumber jurnal khususnya.
Ini tadi diperoleh dari jurnal penjualan. Ini diisi dengan jurnal penjualan. Refnya diisi dengan halaman jurnal. Misalkan dari halaman jurnal penjualan 01 berarti diisi dengan 01. Itu diisi dengan halaman jurnal penjualannya. Kemudian tanggal 31 itu berarti piutangnya berapa? Piutangnya jadi yang diposting langsung di jumlahnya ini 11.210.000. Kemudian kolom debit diisi dengan 11.210.000. Kalau yang tidak ada isinya bisa dikasih tanda strip. Nah, bisa bantu saya untuk posting yang akun penjualan yang mau maju, silakan. Ya, silakan. Jurnal berarti buku besar penjualan. Di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Ya, dikasih judul buku besarnya. Tanggalnya diisi tanggal 31. Kemudian keterangan diisi dengan sumbernya. Sumber dari buku besarnya itu ambil dari jurnal khusus apa. Kalau jurnal khususnya dari jurnal penjualan, berarti keterangan diisi dengan jurnal penjualan. Benar apa salah untuk pekerjaan Rizky? Benar, bagus untuk Rizky, tepuk tangan untuk Rizky. Kemudian itu dari jurnal penjualan, contoh postingnya. Kemudian saya contohkan lagi dari jurnal penerimaan kas. Nah, kalau ada jurnal penerimaan kas seperti ini, berapa akunnya dalam jurnal nanti untuk postingnya buku besar, kaitannya dengan berapa akun? Berapa akun? 3 apa saja, Rizky? Potongan penjualan? Penjualan, ini ada isinya enggak? Enggak ada. Yang pertama yaitu apa? Kas. Yang kedua, potongan penjualan. Yang ketiga, piutang dagang. Kemudian yang untuk yang ada di kolom serba-serbi itu dimasukkan ini. Berarti nanti pendapatan bunga juga diposting ke buku besar pendapatan bunga. Bisa minta tolong salah satu maju ke depan. Tadi waktunya apa? Jurnal penerimaan kas ya. Nah. J, bisa minta tolong buku besar yang pertama yaitu apa? Kas. Minta tolong untuk buku besar kas. Dari situ saja, dari buku besar piutang, nama akunnya dihapus, kemudian nominalnya dihapus. Yang ini. Nah. Sumbernya. Terima kasih Jaya, bagus untuk Jaya. Kemudian akun berikutnya dari jurnal penerimaan kas. Ini ada akun apa? Potongan penjualan. Sebelahnya Astin siapa? Siapa? Izul. Bisa minta tolong Izul untuk akun potongan penjualan. Terima
kasih Izul. Benar itu untuk Izul? Benar ya. Potongan penjualan kolom debit 48.000, jadi masuk kolom saldo 48.000 sebelah debit. Terima kasih Izul, bagus untuk Izul. Itu ya, itu contoh dari posting ke buku besar umum. Nah, untuk hari ini saya bagikan LKPD untuk mengetahui pemahaman terhadap buku besar. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Dibentuk kelompok dulu. Berapa siswa? 30 berapa? Jadi 4 ya? 4 atau 5? Silakan membentuk kelompok. Langsung aja depan belakang. Ini untuk kemudian kelompok ini gabung ke kelompok sini 3. Ini kertasnya untuk buku besar, kemudian ini ada yang ditanyakan? Gabung sini. Kemudian ini kelompok 3. Kelompok 3 nanti bagian presentasi untuk utang dagang dan buku besar pembantu utang. Utangnya tadi di sini. Ini buku besar pembantu utang. Ya. Utang lagi. Bisa presentasi ke depan, mulai dari kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai besar umum, karena ada akun kas pada tanggal 31 diterima jumlah kas masuk sebesar DKM sebesar Rp11.812.000 di sebelah debit. Di sebelah kredit sebesar Rp11.775.000. Saldonya? Itu diperoleh dari mana? Saldo diperoleh dari CKM yang berada di sebelah debit, yaitu sebesar Rp11.812.000 dikurangi CKA karena di sebelah kredit sebesar Rp11.775.000. Karena debit ketemu kredit maka dikurangi. Jadi itu ya. Untuk posting ke buku besar kas dari kelompok 1 namanya kas, berarti ambil dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Itu pasti. Dari JKM itu pasti di sebelah debit. Karena apa? Terima kas. Kalau terima pasti di sebelah debit. Kemudian dari J jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas uangnya kan berkurang, pasti di sebelah
kredit. Dari jurnal penerimaan kas dan dari jurnal pengeluaran kas akan diperoleh saldo dari kas, yaitu berapa tadi? 37.000. Lanjut, buku besar piutang. Di piutang dagang tanggal 1 ada saldo sebesar 2.400.000 di sebelah kredit. Saldonya 2.400.000. Debitnya tanggal 31 dari jurnal penjualan. Piutang dagangnya sebesar 9.210.000 di sebelah debit. Saldonya setelah debit 13.610.000. Diperoleh dari Debit ditambah dari 2.800 ditambah sebesar 210. gitu ya. Jadi debit ketemu debit, cari kolom saldonya berarti dijumlahkan. Lanjut. Jurnal penerimaan kas halaman 2 sebelah berapa? Piutangnya 11.850. Kemudian saldonya jadi selisih antara, cara mencarinya selisih antara debit ketemu kredit. Jadi 13.510 dikurangi 11.850.000 rupiah. Itu untuk buku besar piutang. Jadi yang lainnya ngerti ya? Paham ya? Ya, lanjut di buku besar pembantu piutang. Ada buku besar pembantu piutangnya ada berapa? 5. Coba dipresentasikan 2 buku besar pembantu aja. Ya. Yang pertama dari CV Semangat pada tanggal 1 ada saldo sebesar 2.400.000 di sebelah debit. 2.400.000 rupiah. Yang satu. Saldonya di sebelah debit juga 2.400.000. 2.400.000 rupiah. Berikutnya tanggal 1 lagi terjadi pelunasan di sebelah kredit 2.400.000. Ya. Tanggalnya dilunasi berapa? 2.400.000. Jadi saldonya tinggal 0 rupiah. 0 rupiah. Diperoleh dari debit ketemu kredit, nilainya sama, jadi saldonya 0. Jadi kesimpulannya apa? Tagihan kepada CV Semangat itu tidak ada lagi tagihan atau apa? Lunas gitu ya. Terus lanjut di UD Roda Jaya. Yang beralamat di Bekasi. Pada tanggal 4 terjadi penjualan di sebelah debit senilai 2.660.000. 2.660 kurang 6. Nolnya kebanyakan 1. Saldonya di sebelah debit sama 2.660.000. Kemudian pada tanggal 5 terjadi pelunasan di sebelah kredit senilai 2.250.000. Saldo akhirnya yaitu 410.000 di debit, diperoleh dari debit
Sudah itu. Itu yang untuk UD Roda Jaya. Jadi postingnya untuk buku besar pembantu itu tiap kali tanggal transaksi. Kalau transaksi tanggal untuk UD Roda Jaya tanggal 4 dan 5, berarti yang masuk di buku besar pembantu piutangnya untuk UD Roda Jaya ya tanggal 4 dan 5. Keterangan diisi dengan jenis transaksinya, penjualan atau pelunasan. Kemudian penjualan debit, saldonya debit. Kemudian ada pelunasan kredit, berarti saldonya diselisihkan. Itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hari ini yaitu apa? Bisa Rizky? Ada? Jenisnya buku besar ada? Nah, buku besar pembantu merupakan apa? Jadi untuk buku besar pembantu itu merupakan apa? Rincian dari buku besar umum. Itu ya. Itu untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya kasih pertanyaan acak. Saya contohkan ini ada jurnal umum. Kalau diposting ke dalam buku besar dari jurnal umum tanggal 20 dan 30, itu nanti ada berapa akun buku besarnya? Buku besar tanggal 20 ada berapa? 2. Utang dan retur pembelian. Tanggal 30? 2. Apa? Retur penjualan dan piutang dagang. Jadi itu bagaimana untuk pembelajaran hari ini, sudah paham? Jelas ya? Jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari dari rumah. Setelah kita memposting ke buku besar, kita akan mempelajari materi mengenai penyusunan neraca saldo dan penyusunan kertas kerja. Ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Itu siap. Doa mulai. Saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Dilanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya, dipelajari dari rumah. Jangan lupa tadi kertas kerja dan neraca saldo. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.